kami tentang manajemen peserta didik. Perkenalkan, nama saya Yalin Tridari, NPM 5019144. Perkenalkan, nama saya Dita Namayanti, NPM 5019154. Perkenalkan, nama saya Legi Laura Okte, NPM 5019104. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik diambil dari dua kata dasar. Kata yang pertama, manajemen. Kemudian kata yang kedua, peserta didik. Dalam bahasa, manajemen berarti kepemimpinan atau dapat diartikan sebagai kepemimpinan memimpin sebuah anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kata yang kedua, peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, atau jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapannya di masa depan. Jika kita simpulkan, manajemen peserta didik adalah sebagai penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dari mulai masuk sampai keluarnya dan lulusnya peserta didik tersebut. Pengaturan itu dimaksudkan untuk memberi layanan sebaik-baiknya kepada peserta didik, agar kegiatan penataan atau pengaturan tersebut melibatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, yaitu guru, kepala sekolah, wali murid, dan murid itu sendiri, maupun sumber daya lainnya, yaitu meliputi sarana dan prasarana sekolah, pembelajaran kurikulum, menuju tercapainya tujuan pendidikan itu tersendiri. Pendekatan manajemen peserta didik. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokrasi. Dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan, harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik itu belajar. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik akan dapat matang dan tercapai keinginannya, manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga pendidikan. Wujud pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran siswa mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang tersentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu. Kemudian yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didiknya, supaya peserta didiknya merasa sejahtera dan senang. Jika peserta didik merasa senang, maka dia mampu dapat belajar dengan baik serta mengembangkan diri mereka sendiri. Di antara dua pendekatan ini, kita dapat ambil pendekatan yang paling efektif, yaitu pendekatan terpadu atau menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menuju proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Tujuan manajemen peserta didik adalah merata atau mengatur proses kesiswaan melalui perekrutan, mengikuti pembelajaran hingga sampai lulus sesuai dengan tujuan institusional yang berlangsung secara efektif dan efisien. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan apresiasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhnya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan
didik serta umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan gizi optimal. Mungkin baik berkenan dengan segi-segi individualisasinya, segi sosialisasinya, segi apresiasinya. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualisasi peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualisasi dapat banyak terhambat. Yang kedua, fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah peserta didik dapat mengadakan sosialisasi. Yang ketiga, fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar dapat peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya tersebut. Hobi, kesenangan dan minat peserta pengembangan patut disalurkan oleh karena itu ia juga dapat menunjuk terhadap perkembangan diri. Yang keempat, fungsi berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dengan hidupnya. Prinsip-prinsip dan landasan manajemen peserta didik. 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dan keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu ia mempunyai tujuan yang sama dan mendukung. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dan rangka mendidik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Landasan manajemen peserta didik. Landasan manajemen peserta didik adalah suatu patokan kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik untuk mewujudkan tercapainya suatu pendidikan yang sukses. Yang pertama, landasan ontologi manajemen peserta didik. Yang kedua, landasan empipimologis. Yang ketiga, dasar eksiologi manajemen peserta didik. Dan yang terakhir, manfaat manajemen peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi yang pertama, analisis peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi. Dan yang terakhir, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin atau kafetaria. Yang keempat, layanan kesehatan. Yang terakhir, layanan